Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Guru Math. Pada video kali ini kita masih membahas materi persamaan trigonometri. Ini adalah bagian yang ke-6 dan kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Baik, mari kita lihat. Nah, di sini nanti kita akan membahas 3 bagian ya. Yang pertama, kita akan membahas cara mengubah bentuk A cos X tambah B sin X menjadi bentuk K cos X kurang alfa. Kemudian, setelah itu kita akan menyelesaikan persamaan trigonometri yang bentuknya A cos X tambah B sin X sama dengan C. Dan yang terakhir, kita akan menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi yang bentuknya A cos X tambah B sin X. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu ya, bagaimana cara mengubah bentuk A cos X tambah B sin X menjadi bentuk K cos X kurang alfa. Pertama, mengapa kita harus mengubah bentuk A cos X tambah B sin X menjadi bentuk K cos X kurang alfa? Nah, ternyata untuk persamaan A cos X tambah B sin X itu nanti akan lebih mudah kita selesaikan kalau kita ubah bentuknya menjadi K cos X kurang alfa. Nah, masalahnya sekarang, gimana caranya kita menentukan nilai K-nya? Ya, dan berapa besar alfanya? Nah, kita akan coba mencari kaitan antara A cos X tambah B sin X dengan K cos X kurang alfa. Oke, pertama ini kita tulis kembali. A cos X tambah B sin X sama dengan K cos X kurang alfa. Nah, kemudian yang ruas kanan ini bisa kita uraikan ya. Ini ada rumus kosinus selisih dua sudut. Nah, berarti rumusnya K ini kalau diurai jadinya cos X cos alfa ditambah sin X sinus alfa. Nah, kemudian K-nya kita kali masuk ke dalam ya. Berarti kita peroleh K cos X cos alfa ditambah K sinus X sinus alfa. Nah, sekarang ini kita bisa pasangkan nih. Yang bagian depan A cos X ini kita bisa samakan dengan K cos X cos alfa. Sedangkan yang kedua B sinus X ini ya, kita bisa pasangkan dengan K sinus X sinus alfa. Nah, coba kita lihat ya. Kalau ini kita pasangkan, kita misalkan ya. Misalkan karena ruas kiri dan ruas kanan kan sama. Jadi kita bisa misalkan ini A cos X sama dengan K cos X cos alfa. Nah, ini berarti kita bisa coret ya cosnya. Kita peroleh A sama dengan K cos alfa. Nah, ini kita anggap persamaan pertama. Kemudian yang kedua, B sinus X. Ini kita samakan dengan K sinus X sinus alfa. Nah, ini juga sinusnya bisa kita coret ya. Kemudian kita peroleh apa nih? B sama dengan K sinus alfa. Nah, ini kita misalkan persamaan yang kedua. Oke, kita lanjut di sini ya. Kita lanjutkan di sini. Coba kita perhatikan kalau persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita kuadratkan. Kemudian kita jumlahkan ya. Kita kuadratkan. Kalau yang ruas kiri ini saya kuadratkan. A kuadrat, yang ruas kanan jadi K kuadrat cos kuadrat alfa. Ya kan? Ini kita kuadratkan jadi A kuadrat. Ini K kuadrat, ini cos kuadrat alfa. Kemudian yang kedua, persamaan yang kedua ini kita kuadratkan juga. Berarti B kuadrat sama dengan K kuadrat sin kuadrat alfa. Nah, ini kalau kita jumlahkan, jadinya apa nih? Kita peroleh A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan K kuadrat cos kuadrat alfa tambah K kuadrat sin kuadrat alfa. Nah, ini ada K kuadrat ya. Ada K kuadrat. Berarti K kuadratnya bisa kita keluarkan. Kita peroleh A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan K kuadrat dalam kurung cos kuadrat alfa tambah
sin kuadrat alfa. Nah, sekarang kita perhatikan, ini apa nih? Cos kuadrat tambah sin kuadrat. Nah, ini sudah berkali-kali kita ulang ya. Ini adalah identitas Pitagoras yang nilainya 1. Nah, berarti di sini kita punya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan K kuadrat dikali 1. Atau K-nya kita bisa peroleh. K-nya berarti akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, inilah K. Ya, jadi kita sudah bisa menentukan nilai K itu bisa kita peroleh dari A kuadrat tambah B kuadrat ya. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Selanjutnya untuk alfa ya. Untuk alfa kita bisa dapatkan dengan cara membagi persamaan 2 dengan persamaan 1 ya. Jadi persamaan 2 itu B dibagi A ya kan. Nah kalau B kita ubah, jangan lupa B itu adalah K sinus alfa. Sedangkan A adalah K cos alfa. Nah berarti K-nya bisa dibagikan. K dibagi K 1. Nah, ini kita dapatkan apa? Sinus alfa dibagi cos alfa ternyata adalah tangen alfa. Sehingga nanti nilai alfa bisa kita dapatkan dengan cara mencari inverse dari tangen B per A. Oke, berarti kita sudah dapatkan ya di sini untuk tangen alfa adalah B dibagi A. Jangan lupa B itu koefisien dari sinus dan A itu koefisien dari kosinus. Nah, ini sudah, jadi K-nya diperoleh dari A kuadrat tambah B kuadrat, akar A kuadrat tambah B kuadrat, sedangkan untuk sudutnya nanti, tangen alfa kita peroleh dari koefisien sinus dibagi koefisien kosinus. Oke, ini contoh yang pertama, mengubah bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan K cos X kurang alfa ya. Jadi kita akan menggunakan rumus yang tadi itu kita peroleh K itu adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, sedangkan tangen alfa diperoleh dari koefisien sinus B dibagi koefisien kosinus ya. Nah, sekarang kita perhatikan soal yang ini. Di sini ada cos X derajat tambah sinus X derajat akan kita ubah menjadi bentuk K cos X derajat kurang alfa. Nah, kita cek, yang perlu kita cek adalah cari nilai A dan cari nilai B. Di sini kosinus berarti di sini A ya, A-nya 1, sedangkan sinus di sini B-nya 1. Nah, berarti kalau kita cari K, K-nya berarti akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ya kan? Sama dengan akar dari 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Nah, kemudian untuk sudutnya, kita peroleh tangen alfa, itu kan B dibagi A. Nah, B-nya 1. Dibagi 1, hasilnya 1. Nah, sekarang kita akan mencari alfa. Tangen berapa yang hasilnya 1? Ini positif. Kalau tangen positif, kan adanya di kuadran 1 atau kuadran 3. Nah, sekarang ini di mana nih? Kuadran 1 atau 3? Cara mengeceknya mudah saja kita lihat ya. Sini sinus positif, ya kan depannya. Ini juga positif. Sinus dan kosinus positif berarti itu adanya di kuadran 1. Nah, berarti alfa ini kuadran 1. Sekarang tangen berapa di kuadran 1 yang hasilnya 1? Tentu 45 derajat. Berarti kita sudah bisa mengubah bentuknya. Sehingga kita peroleh apa nih? Cos X ditambah sinus X derajat sama dengan K-nya kita ganti. K-nya akar 2, kosinus X derajat dikurang alfa, alfanya 45 derajat. Nah, inilah jawaban untuk contoh yang pertama. Jadi, sangat mudah ya. Kalau kita sudah ketahui K dari mana asalnya dan tangens juga, kita mudah menentukan perubahan bentuk cos tambah sin ini menjadi K cos X kurang alfa. Oke, contoh yang kedua. Masih sama, kita akan menyatakan bentuk negatif akar 3 cos X derajat ditambah sinus X derajat dalam bentuk K cos X kurang alfa. Pertama, seperti yang tadi kita cari dulu nilai A. Nilai A itu koefisien dari kosinus, ini dia ya. Negatif akar 3. Kemudian B-nya adalah koefisien dari sinus. Di sini adalah 1. Nah, sekarang pertama kita cari nilai K. K itu adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ya. Berarti akar dari negatif akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya, ini diakarkan. Kemudian ini kita peroleh 3 ya. Ditambah 1. Berarti akarnya 4 berarti 2. Nah,
Kemudian untuk sudutnya, tangen alfa, itu kan koefisien sinus dibagi koefisien kosinus ya. Koefisien sinusnya 1, koefisien kosinusnya negatif akar 3. Kalau kita sederhanakan, sama saja dengan negatif sepertiga akar 3. Nah, sekarang kita perlu cari nih, alfanya berapa? Alfa untuk tangens yang nilainya negatif sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 itu kan adanya di kuadran yang kedua ya, atau yang keempat. Tangen negatif kalau bukan di kuadran 2, tentu di kuadran 4. Nah, sekarang gimana kita bisa mengecek ini kuadran 2 atau 4? Nah, lihat saja di atas kembali. Sinus positif kan? Sedangkan kosinus negatif. Nah, posisi sinus positif dan negatif itu adanya di mana? Di kuadran kedua. Berarti kita cari di kuadran kedua. Nah, kalau kuadran kedua jangan lupa ya, sifatnya 180 dikurang. Kita ingat saja di kuadran pertama, tangen berapa yang sepertiga akar 3 positif. Nah, itu kan 30 derajat. Berarti 180 kurang 30 derajat, jadinya 150 derajat. Sehingga ini kita bisa ubah negatif akar 3 cos X ditambah sinus X itu adalah K-nya tadi adalah 2 kosinus X dikurangi 150 derajat. Oke, berikutnya kita akan masuk ke persamaan trigonometri. Dua contoh sebelumnya, ya, contoh yang pertama dan yang kedua tadi, mengubah bentuk A cos X tambah B sin X menjadi K cos X kurang alfa, itu dasar bagi kita untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Nah, sekarang kita lihat ya, kita punya persamaan trigonometri akar 3 cos X derajat ditambah sinus X derajat dikurangi akar 2 sama dengan 0. Tentukan nilai X yang memenuhi pada interval 0 sampai 360 derajat. Nah, ini kita tulis kembali di sini ya, akar 3 cos X derajat ya, tambah sinus X dikurangi akar 2 sama dengan 0. Kita lihat bagian yang ini, bentuk yang tadi sudah kita bahas ya. Ini kita bawa ke kanan dulu. Sehingga kita akan melihat bentuk di ruas kiri, akar 3 cos X tambah sinus X sama dengan akar 2. Nah, bentuk yang di ruas kiri ini tadi sudah kita bahas. Kita ubah dulu menjadi bentuk K cos X kurang alfa. Ya. Berarti kita perlu mencari K-nya berapa. Nah, di sini A-nya 1 kan? Akar 3, maaf. Kemudian di sini B-nya berapa? B-nya 1. Nah, sehingga kita bisa cari K. K-nya berapa nih? A kuadrat tambah B kuadrat. Akar ya. Nah, berarti akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini kan jadinya 3 tambah 1. Berarti akar 4, 2 ya. Nah, kemudian kita cari alfanya. Tangen alfa adalah koefisien sinus 1 dibagi koefisien kosinus akar 3 atau sepertiga akar 3 nih. Nah, berarti alfanya berapa? Kita cek sinus positif, kosinus positif berarti kuadran 1 kan? Kuadran 1 nih. Karena semuanya positif. Kuadran 1 yang hasil tangennya sepertiga akar 3 itu adalah 30 derajat. Nah, sehingga bentuk akar 3 cos X tambah sin X yang ini bisa kita tulis dalam bentuk yang berbeda. Nah, ini saya tulis ya. Akar 3 cos X tambah sinus X sama dengan akar 2. Ini bisa kita ganti menjadi K cos, K-nya ada 2 ya. 2 cos X dikurangi 30 derajat sama dengan akar 2. Nah, ini kita sudah bahas pada contoh pertama dan kedua. Nanti kita akan menyelesaikan persamaan ini lebih simpel ya, lebih mudah daripada bentuk sebelumnya. Nah, ini kita bagi dulu. Sekarang kita akan selesaikan 2 kosinus X kurang 30 derajat sama dengan akar 2. Nah, ini kita bagi 2 semuanya. Kita peroleh kosinus X kurang 30 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Nah, ini kembali ke bentuk persamaan trigonometri lanjut, ya kan? Ini tinggal kita ubah. Kosinus berapa yang hasilnya 1/2 akar 2? Maka di sini kita bisa ubah menjadi X kurang 30 derajat sama dengan kosinus 45 derajat. Nah, kita sudah bisa cari nilai kosinus ya.
Yang pertama pengecekannya X kurang 30 derajat sama dengan 45 tambah K kali 360. Oke, jangan lupa ya ini. Kemudian ini kita bawa ke kanan. X-nya sama dengan 75 tambah K dikali 360. Kalau rentangnya cuma dari 0 sampai 360, nampaknya kita cuma dapat satu jawaban ya. Kalau K-nya 0, maka X-nya 75 derajat. Kalau K-nya 1 sudah lewat. Nah, berarti di sini kita dapat 75 derajat saja. Kemudian yang kedua, untuk kosinus, X kurang 30 derajat sama dengan negatif 45 derajat tambah K kali 360. Ini kita bawa ke kanan lagi, berarti X sama dengan min 15 derajat tambah K kali 360. Kalau K-nya 0, hasilnya negatif, berarti K-nya harus 1 ya. Kalau K-nya 1, kita peroleh X-nya. Ini 1, 360 kurang 15, 345 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya ada 2 ya, yaitu 75 derajat dan 345 derajat. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Kita akan menyelesaikan persamaan akar 6 sinus X ditambah akar 2 kosinus X sama dengan 2. Intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ini kita cek ya. Bentuk yang ini selalu kita ubah menjadi bentuk K cos X kurang alfa. Nah, perhatikan koefisiennya. Di sini untuk sinus akar 6 dan untuk kosinus akar 2. Pertama kita cari dulu nilai K. Nilai K kita peroleh dari akar dari koefisien sinus dan kosinus dikuadratkan. Akar 6 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. 6 ya. Sama dengan ini akar dari berapa nih? 6 ya, ditambah 2 sama dengan akar 8 berarti. Nah, 2 akar 2 kalau kita sederhanakan. Nah, sekarang kita akan mencari alfa. Jangan lupa tangen alfa. Nah, ini supaya tidak tertukar, ingat saja rumus tangen itu sinus dibagi cos. Jadi cari koefisien sinus dulu, yaitu akar 6, kemudian dibagi koefisien cos, yaitu akar 2. Nah, sekarang akar 6 bagi akar 2, hasilnya akar 3. Terus kita cari alfa. Ini perhatikan sinus positif, kosinus positif. Keduanya positif berarti di kuadran 1. Nah, tangen yang hasilnya akar 3 di kuadran 1 itu 60 derajat. Nah, jadi bentuk ini ya, akar 6 sinus X tambah akar 2 cos X, ini sudah bisa kita ubah bentuknya. Ya, menjadi K cos X kurang alfa, K-nya 2 akar 2, kosinus X dikurang alfa, alfanya 60 derajat, sama dengan di ruas kanan 2. Nah, ini kita bagi dengan 2 akar 2 semua ya, kita dapatkan X cos X kurang 60 derajat, sama dengan 2 dibagi 2 akar 2. Nah, ini berarti berapa nih? 1/4 akar 2 atau 1/2 akar 2. Nah, 1/2 akar 2 itu kita ubah jadi kosinus ya. X kurang 60 derajat sama dengan kosinus 45 derajat. Nah, ini terbagi 2, jangan lupa, ingat ya. Yang pertama, X kurang 60 sama dengan 45 derajat. Ditambah K kali 360. Nah, karena yang dicari cuma kuadran dari 0 sampai 360, ini kita bawa ke kanan, berarti K-nya mesti 0 ya, tidak mungkin 1, karena kalau 1 lewat nih berarti. Berarti X-nya sama dengan 45 tambah 60 derajat. Sini kita dapat 105 derajat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, X kurang 60 derajat sama dengan untuk kosinus. Kalau sini 45, sini min 45. Tambah K kali 360. Nah, ini kita bawa ke kanan, jadinya X sama dengan positif ya. 60 kurang 45 berarti 15 derajat. Ditambah K dikali 360. Kalau K-nya 1 kan lewat, berarti K-nya mesti 0 nih. Kalau K-nya 0, berarti kita dapat 15 derajat. Nah, berarti jawabannya ada 2, yaitu 15 derajat dan 105 derajat. Nah, pilihannya adalah A. Berikutnya contoh yang ketiga untuk persamaan trigonometri. Ini masih soal pilihan ganda. Kita lihat di sini ada sinus X dikurang akar 3 kosinus X dikurang akar 3 sama dengan 0. Nah, bentuk yang ini kita akan ubah menjadi K cos X kurang alfa. Ya, negatif akar 3 ini kita bawa ke ruas kanan, sehingga nanti di sini menjadi positif akar 3. Oke, kita cari dulu ya K-nya, nilai K.
Jangan lupa di sini koefisiennya 1 ya. Akar dari 1 kuadrat. Kemudian ini negatif akar 3 kuadrat. Nah, ini kita jumlahkan. 1 ditambah 3 ya. Berarti akar 4, 2. Kemudian untuk sudutnya tangen alfa. Tangen, jangan lupa koefisien sinus dibagi cos ya. Sinus per cos. Sinusnya 1, kemudian kosinus negatif akar 3. Ini kalau kita sederhanakan sama saja sepertiga akar 3 ya. Negatif sepertiga akar 3. Nah, kemudian kita akan mencari alfa. Nah, kuadran berapa nih alfa? Nah, untuk mengecek kuadrannya, kita lihat kembali sinus di sini positif, kosinus negatif. Posisi di mana sinus positif dan kosinus negatif itu adanya di kuadran kedua. Berarti kita cari kuadran kedua. Kuadran kedua polanya 180 kurang ya. Cari saja di kuadran pertama yang positif sepertiga akar 3. Tangen hasilnya sepertiga akar 3 di kuadran pertama itu 30 derajat. Berarti 180 kurang 30. Jadinya 150 derajat. Nah, ini berarti sudah bisa kita ubah ya menjadi K2 kosinus X dikurangi 150 derajat sama dengan yang ini tadi kita bawa ke kanan berarti akar 3. Oke, sekarang kita bagi 2 semuanya. Kita peroleh kosinus X kurang 150 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Nah, 1/2 akar 3 kalau kita jadikan kosinus jadinya berapa nih? Kosinus 30 derajat kan? Nah, berarti kita pecah jadi 2 lagi. Yang pertama, X kurang 150 derajat sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360. 150-nya bawa ke sini, berarti X-nya sama dengan 180 ya. Tambah K kali 360. K-nya 0, kita peroleh X-nya 180. Kalau 1 nggak bisa lewat. Kemudian yang kedua, X kurang 150 derajat untuk kosinus. Kalau di sini 30, maka di sini kita ambil negatif 30 ditambah K kali 360. Nah, ini bawa ke kanan lagi, berarti X sama dengan 150 kurang 30, 120 ditambah K kali 360. Sama ya, K-nya mesti 0, sehingga kita peroleh 120 derajat. Jadi jawabannya 180 dan 120. Nah, di sini jawabannya masih A. Ini contoh ya. Jadi ada 3 contoh untuk persamaan trigonometri. Berikutnya kita akan membahas contoh mencari nilai maksimum dan minimum dari fungsi yang bentuknya A cos X tambah B sin X. Oke, sekarang kita akan membahas bagian yang ketiga, yaitu menentukan nilai maksimum atau minimum dari bentuk fungsi Y sama dengan A cos X tambah B sinus X. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas. Sebelum membahas contoh satu ini, kita buat sedikit bahasan tentang fungsi Y sama dengan A cos X ditambah B sinus X. Nah, kita tahu ya sebelumnya ini kita bisa ubah nih menjadi K dikali cos X dikurang alfa. Nah, sekarang kalau kita ingin menentukan berapa sih nilai Y maksimum dan nilai Y minimumnya, ya, kalau kita ingin menentukan ini, maka kita cukup memperhatikan bagian yang ini. Cos X kurang alfa. Kita tahu kosinus itu nilai maksimumnya 1 kan? Sedangkan nilai minimumnya adalah negatif 1. Nilai kosinus bergerak dari negatif 1 sampai 1. Nah, berarti Y nanti akan mencapai maksimum apabila nilai cosnya 1. Berarti K dikali 1 sama dengan K. Jadi maksimumnya adalah K. Kemudian, kapan minimum? Minimum kalau K dikali negatif 1. Apabila nilai kosinusnya minimum negatif 1, maka dikali K hasilnya negatif K. Nah, jadi kita bisa menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi cukup dengan melihat K-nya saja ya, tanpa perlu mencari alfa. Jadi kita tidak perlu mencari alfa. Kecuali nanti kalau ada soal yang mencari pada sudut berapa maksimum dan pada sudut berapa minimum, barulah kita mencari alfa. Nah, oke, kita akan melihat contoh yang pertama ini. Ini kita ubah dulu ya. Jadi ini koefisiennya 5 dan di sini negatif 12. Berarti K-nya kalau kita cari jadinya 5 kuadrat tambah
negatif 12 kuadrat. Ini kita akarkan. Kita peroleh 25 tambah 144. Ini sama dengan 169, berarti 13. Nah, dengan demikian kita bisa peroleh nilai Y maksimum adalah K, 13 kan? Sedangkan nilai Y minimum adalah negatif K, berarti negatif 13. Ya, mudah kan? Oke, contoh yang kedua, kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan akar 2 sin 3x dikurang akar 2 cos 3x ditambah 8. Nah, coba kita perhatikan bentuk yang ini adalah bentuk yang bisa kita ubah ya. Kita bisa ubah menjadi k cos, karena di sini 3x, maka di sini 3x kurang alfa. Nah, ingat tadi ketika menentukan nilai maksimum atau minimum, kita hanya perlu nilai k. Jadi kita cari nilai k saja sini. K berarti kita lihat koefisien dari sinus adalah akar 2 kuadrat. Koefisien dari kosinus adalah negatif akar 2 kuadrat. Baru kita akarkan nih. Nah, ini kita peroleh berapa nih? Akar 2 kuadrat 2. Negatif akar 2 dikuadratkan juga 2. Berarti akarnya 4 sama dengan 2 ya. Nah, sehingga sekarang kita bisa memperoleh nilai fx untuk maksimum. Berapa? Di sini kan ada 2 kan? K ditambah 8 berarti. Berarti 2 ditambah 8 sama dengan 10. Nah, kemudian fx-nya minimum untuk berapa? Nilai K-nya berarti min 2 kan? Min K tambah 8 sama dengan min 2 ditambah 8 sama dengan 6. Jadi maksimumnya 10 dan minimumnya 6. Berikutnya contoh yang ketiga, contoh yang terakhir ya. Kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx 100 dibagi 6 sinus x dikurang 8 cos x tambah 15. Nah, ini kita perhatikan bagian penyebutnya. Ini agak sedikit berbeda dengan contoh sebelumnya. Kita lihat ya, ini ada 6 sin x kurang 8 cos x. Ini bisa kita ubah menjadi k cos x kurang alfa. Untuk mencari k, kita lihat koefisiennya ya. Di sini ada 6 kuadrat. Kemudian ada negatif 8, di sini negatif 8 kuadrat. Kita akarkan. 6 kuadrat 36 ditambah 64. Berarti sini kita peroleh akar 100 ya. Sama dengan 10. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai maksimum dan minimum, kita mesti cari K. Jadi K nanti ini kita lihat ya, ada K dan ada negatif K kan. Ada 10 dan ada negatif 10 berarti. Nah, coba kita cek. Fx sama dengan 100 dibagi, kalau kita pakai 10 berarti 10 ditambah 15. Ini 100 dibagi 25, ini sama dengan 4. Yang kedua, fx sama dengan 100 dibagi negatif 10 tambah 15. Ini sama dengan 100 dibagi 5 ya. Berarti kita dapat 20. Nah, ternyata yang mana nih? Nah, ini yang minimum berarti ya. Sedangkan yang kedua inilah yang maksimum. Jadi, F maksimumnya adalah 20, sedangkan F minimumnya adalah 4. Oke, demikianlah pembahasan kita terkait materi persamaan trigonometri bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C. Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Jangan lupa dukung terus channel Guru Math, like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lainnya, sehingga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Yang ingin latihan, boleh mencoba, silahkan download file latihan yang kami siapkan di link pada deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.